Bismillah, ketemu lagi. Jaringan 5G di Indonesia saat ini baru sebatas uji coba. Artinya kita belum perlu up ke HP 5G sekarang ini. Tapi bagaimana kalau sudah sangat penasaran ingin mencoba? It's okay, tidak masalah, sikat aja. Seandainya kita memiliki budget yang lumayan, membeli HP 5G sekarang pun tentu tidak terlalu menjadi masalah karena kita bisa memilih yang flagship keluaran terbaru. Artinya smartphone tersebut punya spek tinggi yang dikombo dengan jaringan 5G. Nah, yang agak sulit adalah jika budget yang kita miliki itu tidak terlalu tinggi, katakanlah 5 juta atau bahkan mungkin di bawah itu. Budget tersebut tentunya cukup untuk membeli HP 4G dengan spek yang lumayan tinggi. Tapi kalau mau beli yang sudah 5G, biasanya speknya sedikit lebih rendah. Nah, untuk situasi seperti ini, dengan budget under 5 juta tapi penasaran sangat ingin memiliki HP 5G, ada baiknya untuk cari aman. Dan smartphone yang sedang kita bahas kali ini masuk dalam kategori aman tersebut. 3 bulan lalu kita sama-sama menyaksikan kelahiran Samsung A32, smartphone entry level yang banyak menuai pujian. Sayangnya masih 4G. Nah, tidak lama kemudian hadir A32 versi 5G. Ini dia yang tentunya lebih future proof. Buat kami, Samsung A32 5G adalah salah satu smartphone 5G ready yang paling aman, terutama untuk pengguna pemula. Pertimbangannya seperti ini. Membeli smartphone 5G saat ini bisa dibilang termasuk hal yang jatuhnya itu coba-coba karena toh 5G-nya sendiri belum bisa dipakai untuk sehari-hari. Kita belum tahu daftar frekuensi 5G yang nantinya bakal resmi digelar di Indonesia itu apa aja. Kita juga belum dapat kepastian kapan 5G bakal tersedia secara massal untuk publik. Kita juga belum tahu kuota 5G nantinya akan semahal apa dan bagaimana seandainya kita sudah beli smartphone 5G dari sekarang, lalu ternyata sampai tahun depan 5G belum juga tersedia. Nah, di kondisi seperti ini bukan tidak mungkin kita akan merasa kecewa yang akhirnya bisa jadi muncul pikiran untuk menjual kembali si smartphone 5G tersebut. Dan kalau yang kita beli adalah A32 5G, kami yakin bisa dijual kembali dengan lebih cepat dengan harga yang tidak terlalu anjlok. Kerugiannya lebih minim. Pendapat ini tentunya bukan asal jeplak saja ya, tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Beberapa kali gue jual HP Samsung langsung laku tidak pakai lama, tidak perlu pajang di e-commerce, cukup lempar di grup WhatsApp alumni sekolah ataupun keluarga, itu pasti ada aja yang minat. Sekali lagi ini bukan ngarang tapi pengalaman pribadi. Bagaimanapun juga hingga saat ini nama besar Samsung masih menjadi pilihan utama buat sebagian besar orang Indonesia. Nah, pada kasus lain masih banyak orang yang bingung untuk mengaktifkan jaringan 5G karena ada banyak faktor yang menentukan. Bisa jadi areanya belum tercover, bisa jadi kartunya belum mendukung, atau bisa jadi juga smartphone-nya perlu disetting secara manual. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, opsinya bisa bertanya ke teman yang lebih mengerti, tanya ke operator ataupun tanya ke Samsungnya. Tapi biasanya sih lebih banyak yang bertanya atau datang langsung ke gerai si operator. Dan biasanya si customer service dari operator akan lebih mudah menyeting atau memberikan panduan jika smartphone yang digunakan adalah Samsung. Lagi-lagi ini bukan asal ngejeplak aja ya, tapi ini berdasarkan info dari orang dalam. Orang dalamnya operator ya pastinya. Kalau biasanya mereka memang sudah terbiasa dengan smartphone Samsung karena banyak customer yang pakai. Intinya mereka sudah lebih terbiasa dengan smartphone Samsung dibanding merek-merek yang lain. Nah, untuk smartphone A32 5G sendiri, setahu kami ini cuma tersedia online saja. Just info, kalau kalian beli sekarang ini bisa dapat cashback 200.000 sampai tanggal 31 Juli. Harganya dari 3.999 jadi 3.799 di seluruh partner online ya, kayak Samsung.com, Shopee, Blibli, Lazada, Akulaku, sama Bukalapak. Nah, meski memiliki kemiripan, tapi ternyata A32 5G tidak sama persis dengan A32 versi 4G. Smartphone ini masih tetap enak dilihat dengan keunikannya yang terletak pada modul kamera tanpa frame. Bahannya masih sama-sama dari polikarbonat, tapi ini terlihat mewah, punya jack audio, speaker mono, slot kartu dengan micro SD hybrid, serta fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Akan tetapi ternyata bodinya sedikit lebih bongsor, sedikit lebih tebal, dan juga sedikit lebih berat. Namun pada sektor layar sayangnya terkena nerf, dimensinya 6,5 inci yang panelnya
jadi TFT dengan resolusi 1600x720 pixel 60 Hz tapi sudah dilapis Gorilla Glass 5. Kami sendiri masih mencari tahu apa alasan Samsung masih menggunakan resolusi HD Plus ya. Kalau kalian ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Nah, untuk bisa menangkap sinyal 5G, Samsung perlu mengganti chipset yang tadinya Helio G80 pada versi 4G menjadi Dimensity 720 pada versi 5G ini. Ini adalah sebuah upgrade, fabrikasinya lebih rendah 7 nanometer, skor Antutunya lebih tinggi sekitar 40%, bandwidth memorinya juga lebih besar sekitar 25%, overall lebih kencang untuk komputasi harian. Dukungan game booster juga bisa bikin hobi gaming itu jadi lebih lancar. Sedangkan kapasitas RAM dan storage ini tidak ada perbedaan, masih sama 8128 GB yang bisa ditambah sampai 1 TB. Baterai pun sama, yaitu sama-sama 5000 mAh 15 watt. Tapi pada kamera di atas kertas ada penurunan resolusi dibanding versi yang 4G ya. Samsung A32 5G masih diperkuat total 5 kamera namun dengan resolusi 48MP untuk lensa utama, 8MP ultrawide, 5MP makro, 2MP depth dan 13MP buat selfie. Dikatakan ada penurunan resolusi, ini memang benar adanya. Namun sebenarnya bukan berarti ini lebih jelek karena ternyata kemampuan merekam videonya justru malah naik ya, dari yang tadinya cuma Full HD 30fps jadi 4K 30fps. Lompatan ini sangat-sangat jauh. Sementara untuk kualitas fotonya sendiri tidak berbeda jauh dari versi 4G. Mari kita lihat sama-sama ya. Penurunan resolusi dari 64 ke 48 ini tidak terlalu terasa bedanya, dan dengan kamera depth yang turun ke 2MP ternyata masih bisa menghasilkan foto bokeh yang enak di mata. Kesimpulannya, hadirnya Samsung A32 5G adalah opsi paling aman untuk yang penasaran dan mau menjajal smartphone 5G. Kalau nantinya 5G ini tidak kunjung tiba dan mau menjual smartphone-nya, pasti banyak peminatnya dan harga jualnya harusnya masih oke. Ataupun kalau 5G sudah tersedia tapi bingung settingnya dan kita bawa tanya ke customer service operator, harusnya mereka bisa dengan mudah melakukan setting untuk smartphone Samsung karena paling banyak dipakai ya. Walaupun ada ganjelan karena harus rela adaptasi ke layar resolusi HD+, tapi smartphone ini secara look masih sama gantengnya seperti versi yang 4G. Secara chipset yang versi 5G ini juga lebih kencang. Secara kamera sekarang sudah bisa merekam 4K 30fps, dan yang penting dukungan NFC juga tetap ada.